antara suami, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, kesibukan, hobi. Di urutan berapa kita harus meletakkan Tuhan? Pesannya jelas, karena ini di 1 Januari, letakkan posisi Tuhan di urutan yang pertama. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi yang pertama di tahun 2025 ini. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau saya tadi pagi begitu buka mata, langsung saya lambungkan syukur, pujian pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada semangat baru, ada optimisme. Hidup saya di tahun 2025 semakin diberkati, semakin menjadi berkat buat sesama. Disambut dengan matahari bersinar terang hari ini, langitnya cerah. Itulah doa-doa saya buat Anda juga. Semoga hidup Anda semakin diberkati di tahun baru ini. Semoga kehidupan kita makin diperbaiki. Semuanya akan pulih pada waktunya. Saudara-saudaraku, apa sih yang Anda ucapkan tadi di malam pergantian tahun? Ada, saya yakin, yang minta keluarganya dipulihkan, rezekinya dipulihkan, hutang-hutangnya dilunasi, sakit penyakitnya disembuhkan, mendapat pekerjaan baru, bisa jadi oma, bisa jadi opa, bisa punya momongan. Banyak sekali harapan-harapan dilambungkan tadi malam. Saudara-saudara, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, Putra Tunggal Bapa, dan juga melakukan perintah-perintahnya, saya yakin, saya percaya, Anda juga harus yakin apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan di malam tahun baru akan sungguh jadi kenyataan di tahun 2025 ini. Amin, amin Romo. Saudara-saudaraku, kalau Anda lihat saya Romo Yosef di edisi pertama tahun 2025 ini, saya semangat luar biasa. Ada rasa syukur. Ternyata di tahun 2024, setiap hari Bible Learning saya buat nggak pernah bolong. Saya nggak sakit, saya nggak sibuk. Di tengah-tengah kesibukan itu, saya selalu cari waktu untuk bikin video. Lalu juga Anda, saya mengenal ada pribadi-pribadi yang nggak pernah bolong satu hari pun baca firman Tuhan bersama Bible Learning di tahun 2024. Saya berterima kasih, saya bersyukur pada Tuhan. Nah, hari ini, tahun ini, saya mau buka dengan sesuatu yang baik. Kalau Anda lihat saya pakai baju Rumah Teduh Suryo. Karena apa? Di tanggal 1 Januari ini, rumah teduh yang sudah kita siapkan berbulan-bulan, dari beli panci, beli pisau, beli talenan, beli ulekan, beli perlak, cari selimut, cari spray, cari bantal, cari sarungnya, cari segala-galanya deh. Ternyata udah siap. Hari ini pagi akan menerima 13 pasien anak yang punya sakit jantung bawaan yang berobat di RSCM. Akan kita tampung, akan kita layani bersama orang tua mereka, pendampingnya 1 atau 2. Kita manusiakan, kita terima, kita kasih makan, kita kasih berkat dalam rumah itu. Semoga rumah ini jadi berkat. Nanti di bulan Februari, rumah yang belakang akan dibangun juga, akan diperbaiki juga, akan bisa menerima 20 pasien. Doain ya saudara-saudara, saya betul-betul mohon doa dari Anda semua. Saya yakin hidup saya diberkati untuk menjadi berkat buat sesama. Demikian juga dengan hidup Anda. Iya, Anda yang lagi, Romo Yosef keren banget kata-katanya di awal tahun. Iya, hidup Anda juga diberkati. Bukan cuma saya, bukan cuma orang lain. Hidup Anda juga diberkati. Tapi yang namanya berkat bukan cuma wadah lalu ditutup, tetapi harus dibuka, dibagikan kepada sesama. Yakinlah saudara-saudara, jadikan keluarga kita juga keluarga yang diberkati. Pergaulan kita menjadi pergaulan yang diberkati. Setiap orang yang berjumpa dengan kita merasa diberkati. Itulah saudara-saudara tujuan hidup manusia sesungguhnya. Tadi pagi begitu saya buka mata, langsung lagu pertama yang terngiang di kepala saya adalah lagu seperti ini. Kita nyanyi bareng ya. Selamat pagi Bapa,
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Setahun telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Lagu ini betul-betul kalau saya nyanyi itu tiap pagi merinding disco. Karena itulah hidup manusia. Hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Apakah sebagai anak kita sudah hidup seturut dengan Bapa kita di surga? Hidup kita adalah saksi akan karya penebusan Putra. Dan hidup kita adalah karya Roh Kudus. Karya-karya yang ajaib yang terjadi setiap hari, besar maupun kecil. Saudara-saudara yang terkasih, nyanyikan lagu ini setiap pagi. Kalau malam juga mau tidur, tinggal diganti aja. Selamat malam Bapa. Semoga hidup kita jadi berkat. Nah, bagaimana dengan kalender liturgi gereja sendiri di buku Ruah ini? Ini di halaman yang pertama, 1 Januari. Betul-betul begitu dibuka. Tadi malam saya lihat, waduh, langsung dibuka Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Kalau Anda tidak akrab dengan kitab Bilangan, dengan Taurat, dengan Perjanjian Lama, mungkin bacaan ini biasa-biasa aja saudara-saudara. Tapi saya sebagai pengajar kitab Taurat, saya tahu teks ini itu sangat amat berarti buat orang Israel, buat Allah, dan juga buat seluruh dunia. Karena apa? Berbicara soal berkat. Setiap orang Israel, setiap tokoh-tokoh yang diajak berelasi sama Allah harus sadar betul-betul hidup mereka sungguh diberkati. Hidup mereka berbeda dengan ribuan, jutaan, miliaran orang di luar sana. Hidup mereka adalah hidup yang diberkati karena mereka dipilih oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, yang namanya berkat tidak pernah berhenti untuk diri sendiri. Setiap pribadi yang diberkati oleh Allah pada akhirnya harus menjadi berkat. Harus memberkati juga. Pesan ini disampaikan oleh Allah kepada Musa, kepada para imam, dan juga kepada kita. Saudara-saudara, mari kita baca karena ayatnya nggak begitu panjang. Dikatakan ya saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi ada Allah, ada Musa, ada Harun dan anak-anaknya. Harun itu siapa? Harun dari suku Lewi. Harun adalah seorang imam yang dipilih oleh Tuhan. Anak-anaknya juga demikian. Mereka para imam yang akan menjadi perantara antara Allah dengan manusia, dengan umat Israel ini. Para imam hidupnya harus kudus. Mereka harus menjaga kekudusan mereka, kemurnian mereka. Jangan sampai dunia mengacau mereka. Hidup mereka harus betul-betul dikhususkan untuk Allah. Cara hidup mereka harus berbeda, cara berpakaian mereka berbeda, cara mereka hidup sehari-hari juga harus berbeda, supaya mereka jadi berkat. Maka saudara-saudaraku, inilah panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani. Sadari hidupmu sudah diberkati. Hidupmu berbeda dari yang lainnya. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dipanggilnya, yang dipilihnya untuk hidup bersatu dengan Allah. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara-saudara, coba sebelum kita tuh, wah demen banget Romo kalau bicara soal berkat apa nih yang akan aku terima.
berkat-berkat apa yang menanti aku di tahun 2025 ini. Tapi saudara-saudara, coba cek kalimat terakhir. Sebelum Tuhan memberkati, sebelum Tuhan melindungi, sebelum Tuhan menyinari, sebelum Tuhan menghadapkan wajahnya, sebelum Tuhan memberikan damai sejahtera, dikatakan mereka, umat Israel, termasuk kita, umat pilihan Allah ini, harus meletakkan nama Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana posisi Tuhan dalam kehidupan kita? Antara suami, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, kesibukan, hobi. Di urutan berapa kita harus meletakkan Tuhan? Pesannya jelas, karena ini di 1 Januari, letakkan nama Tuhan, letakkan posisi Tuhan di urutan yang pertama. Di atas pasangan hidup Anda, di atas anak-anak Anda, di atas pekerjaan Anda, di atas kesibukan Anda, di atas segala popularitas, segala nama baik, harta benda Anda. Letakkan Tuhan di urutan nomor 1. Karena kalau Tuhan di urutan nomor 2, harta dulu Romo yang dicari. Kalau saya udah punya banyak duit, baru saya akan sumbang gereja, saya sumbang panti asuhan, saya bagi-bagiin berkat. Nanti kita akan lupa. Karena ketika Tuhan ditempatkan di urutan kedua, lama-lama Tuhan akan diturunkan ke urutan ketiga, keempat, bahkan tidak ada sama sekali dalam kehidupan kita. Maka apapun situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi, yang akan kita hadapi, aku mau meletakkan Tuhan di urutan yang pertama. Bukannya berarti kita menyia-nyiakan suami, menyia-nyiakan istri, menyia-nyiakan keluarga, membuang anak gitu, diposisikan kesekian. Tapi saudara-saudara, pasangan hidup, anak-anak, harta benda, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, adalah milik Tuhan, semuanya ada pada kita dalam rencana Tuhan. Maka tidak salah kalau kita meletakkan Tuhan di urutan yang pertama. Maka kalau Tuhan di urutan yang pertama, setiap pasangan, seorang istri, seorang suami harus betul-betul meyakinkan, memastikan pasangannya itu harus takut sama Tuhan juga. Pasangannya harus punya pegangan pada Tuhan. Demikian juga orang tua ketika meletakkan anak-anaknya di urutan yang ketiga, anak-anak pun harus punya rasa takut akan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, punya kekuatan yang mengalir dari Tuhan. Maka orang tua akan berjuang mati-matian. Setiap pasangan akan berjuang mati-matian supaya suaminya tetap beriman, supaya istrinya punya jalan-jalan Tuhan, supaya anak-anaknya betul-betul bisa punya hidup di dalam Tuhan. Saya yakin para suami, orang-orang yang kerja, cari duit, langsung bikin asuransi kesehatan, asuransi jiwa, sebuah jaminan masa depan untuk pasangannya, untuk dirinya, untuk anak-anaknya, pasti bukan? Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda terhadap kehidupan dunia ini saja, Anda berjaga-jaga, ada jaminan, ada pegangan. Ya sekarang sih mungkin gak butuh-butuh banget, tapi besok-besok siapa yang kira, Romo? Kalau Anda bisa berpikir membuat asuransi buat keluarga Anda, jaminan kita ada dalam Tuhan. Itu yang juga tidak boleh lupa, saudara-saudara. Maka setiap suami harus betul-betul mempunyai jaminan istrinya akan selalu taat pada Tuhan. Anak-anaknya mengenal Tuhan secara cukup. Anak-anak juga demikian ya. Harus berjuang supaya orang tuanya juga harus berjalan di jalan Tuhan. Jadi semuanya punya peran disatukan dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, menjadikan Tuhan nomor 1 bukan berarti Anda mau dipanggil bos gini, terus ada bisikan, wah kamu tuh ke gereja dulu, panggil bosnya nanti belakangan. Itu akan menjadi dilema saudara-saudaraku dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang mau didulukan, mana yang mau dinomorsatukan, pekerjaan, bos kita, kesibukan kita, atau Tuhan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, pintar-pintarlah mencari keseimbangan.
Itu yang diajarkan oleh Tuhan pada kita. Bagaimana menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, itu juga perlu belajar. Tuhan tahu, Tuhan tidak akan membuat kita celaka, Tuhan tidak akan membuat kita sampai kehilangan pekerjaan, Tuhan tidak akan membuat kita sampai tercabut dari pergaulan, bahkan dijauhkan oleh anak, oleh istri, oleh suami, gara-gara menomorsatukan Tuhan dalam pelayanan. Di situ manusia juga harus belajar, betul-betul mencari keseimbangan. Namanya orang naik sepeda waktu masih anak-anak, kan nggak langsung lancar. Kadang jatuh, kadang oleng kiri, kadang oleng kanan. Tapi ketika pedal kiri, pedal kanan itu bisa mencari keseimbangan, berjalan dengan semestinya. Demikian juga dengan kita ketika kita menomorsatukan Tuhan, berhadapan dengan pekerjaan, karir, anak, istri, suami. Carilah keseimbangannya. Semuanya akan berjalan. Tuhan akan sediakan kok waktu kita, tenaga kita, kasih kita, cinta kita, peluang-peluangnya Tuhan akan kasih. Kita tidak akan kehilangan apa-apa, tetapi Tuhan malah menambahkan berkat-berkatnya untuk kehidupan kita. Cakep nggak Romo? Cakep Romo. Ini luar biasa. Kitab suci, teks kitab suci yang pertama yang saya dengar, yang saya baca di tahun 2025 itu ternyata Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Izinkan saya Romo Yosef, saya seorang imam, saya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dikatakannya kepada Harun dan anak-anaknya. Silakan Anda buka diri Anda, hati Anda, pikiran Anda, berpasrah, berserah pada Tuhan. Saya tahu banyak dari Anda pekerjaannya lagi sibuk-sibuknya, rumah tangganya lagi runyam-runyamnya, ekonominya lagi acak-acakan, berantakan luar biasa. Tapi izinkan saudara-saudara, Tuhan, aku berserah, aku percaya, aku berserah dengan segala imanku. Semua rasa percayaku tidak akan sia-sia. Aku kosongkan diriku Tuhan. Aku singkirkan dulu masalah-masalahku. Aku percayakan semua masa depanku, semua kehidupanku dalam rencanamu. Kalau aku betul-betul menjalani perintah-perintah Tuhan, aku akan diberkati. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah berkat seorang imam buat Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita Bilangan sebetulnya mirip-mirip kehidupan kita sih. Waktu itu orang Israel sebetulnya sudah hampir menyelesaikan perjalanan mereka di padang gurun, mau masuk daerah tanah terjanji. Tapi waktu itu mereka cemas, waktu itu mereka takut, waktu itu mereka gentar. Karena ketika pengintai-pengintai diajak untuk melihat tanah terjanji, memang betul ada janji Tuhan di situ, berlimpah susu dan madu, tanahnya subur, tanahnya luas, berlimpah air. Tetapi mereka takut terhadap berkat yang sudah di depan mata. Mereka takut karena apa? Daerah itu sudah didiami oleh penduduk asli orang-orang Kanaan yang badannya besar-besar, yang jumlahnya banyak, yang kota-kotanya bagus dengan benteng-benteng, tembok-tembok perlindungan. Sementara orang Israel jumlahnya sedikit, persenjataannya juga nggak banyak. Mereka takut, mereka khawatir. Seperti itulah kita mau memasuki berkat-berkat Tuhan di tahun 2025, lagi-lagi masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran. Tapi saudara-saudara, berkat Tuhan di Bilangan bab 6 ini menjadi kekuatan mereka. Berani masuk ke tanah terjanji, berani masuk menyambut berkat-berkat, berani masuk menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab godaannya waktu itu adalah nggak jadi masuk. Mereka takut, mereka cemas, mereka menyesal, mereka mau balik lagi ke Mesir. Bahkan 40 tahun lagi, bayangin, bisa mati di padang gurun itu. Tapi berkat ini saudara-saudara yang membuat bangsa ini berani masuk menyambut janji Tuhan.
Maka benar kalender liturgi gereja menempatkan ini di awal tahun 1 Januari. Cakep nggak? Romo, kalau nggak Romo jelasin nih kami nggak tahu Romo. Sekarang jadi mau baca Romo. Saya jadi mau ambil Romo kitab suci saya akan garis bawain, saya akan stabiloin Romo. Karena ini sebuah semangat baru buat kita di tahun baru. Saya nggak akan takut lagi, saya nggak akan khawatir lagi, saya nggak akan cemas lagi menyambut pergulakan tahun 2025 ini, karena Tuhan memberkati. Saya ulangi buat Anda, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Sadarlah hari ini ada berkat Tuhan tercurah buat hidup Anda. Ada Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang. Tuhan melingkupi, melindungi kita seperti benteng dan perisai yang kuat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan, izinkan hidupku boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Sinari rezekiku, sinari kesehatanku, sinari keluargaku. Berkati rumahku dengan cahaya yang berasal daripada-Mu. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan, setiap hari, setiap detik di sepanjang tahun 2025 akan selalu ada kasih karunia. Tantangan, kesulitan, hambatan akan aku lalui karena kasih karunia-Mu, berkat-Mu cukup bagiku. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, maka jangan berpaling, jangan berbelok, jangan membelakangi Tuhan. Pandang wajah Tuhan dengan semangat dan cinta dan memberi engkau damai sejahtera. Rasa damai, kesejahteraan, semua serba dicukupkan karena selalu Tuhan memberikan kecukupan buat setiap orang yang berani bersyukur. Meskipun berkatnya mungkin di mata dunia kecil, mungkin tidak seperti orang lain, tapi rasa syukur ini akan mencukupkan kehidupan kita. Saudara-saudara, saya Romo Yosef selalu berdoa buat Anda. Doain semoga Bible Learning semakin sukses, subscribernya makin banyak, penontonnya makin banyak, supaya warta firman Tuhan semakin tersebar ke ujung bumi. Terima kasih sudah menjadi sahabat saya sepanjang tahun 2024. Saya yakin Anda juga akan selalu setia pada firman Tuhan di tahun 2025. Firman-Nya ini sungguh menemani, firman-Nya menguatkan, firman-Nya menjadi sahabat, menjadi penuntun kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Berkat Tuhan turun atas kita, melindungi kita, memberi kita damai sejahtera, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.